Selamat sore adik-adik yang dikasih Tuhan. Untuk semester 2 kelas katekisasi, saat ini kita akan memulai untuk materi perkuliahan pada tatap muka yang kesekian, khususnya pada babnya yang ketiga, yaitu ruang lingkup dan cakupan katekisasi gereja. Kita akan membahas pada saat ini bagian katekisasi gereja erat kaitannya dengan Paks Sekolah atau pendidikan agama Kristen di sekolah. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu sore ini oleh karena campur tangan Tuhan, kasih Tuhan yang boleh menyertai kami. Di hari kenaikan Yesus ke sorga, kami masih ada sebagaimananya kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami. Dan saat ini hamba-Mu akan menyampaikan materi lewat rekaman video pada saat ini. Untuk itu Engkau memberkati baik anak-anak didik yang sementara mengikuti, bahkan pun hamba-Mu yang akan menyajikan materi. Tuhan berkati agar semuanya ini boleh berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka akan proses perkuliahan pada saat ini. Haleluya. Amin. Ya, baiklah. Bapak akan langsung pada materi, yaitu katekisasi gereja erat kaitannya dengan Paks Sekolah. Pada bab 3, yaitu ruang lingkup dan cakupan katekisasi gereja. Adik-adik, katekisasi atau katekese itu sebagai tugas dan tanggung jawab gereja, merupakan dari bagian pertumbuhan iman Kristen. Ruang lingkup dan cakupan katekisasi gereja tidak hanya terbatas dalam lingkungan gereja, tetapi mencakup lembaga pendidikan yang sangat atau ada sangkut pautnya dengan pendidikan agama Kristen atau disebut dengan PAK, pendidikan agama Kristen di sekolah, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, ataupun di tingkat yang lebih tinggi lagi. Sekolah sebagai lembaga pendidikan bukan saja mengajarkan pengetahuan umum kepada anak-anak, tetapi pengetahuan tentang agama. Pendidikan agama Kristen bukan saja diberikan oleh gereja dalam lingkungannya sendiri, tetapi juga di luar lingkungannya, yakni di sekolah-sekolah atau di sekolah-sekolah umum. Sekolah-sekolah negeri bersikap netral terhadap ajaran yang dianut oleh rakyat karena diselenggarakan oleh negara yang juga tidak memiliki suatu yang tertentu. Meskipun hal demikian, namun perlu disadari bahwa dulu kala tidak ada perpisahan antara agama dan pendidikan umum. Dan kedua, bahwa masih ada berbagai sekolah-sekolah negeri di dunia ini yang belum menceraikan agama dan pendidikan umum ini. Di dunia barat segala pendidikan masih diberikan atas dasar agama Kristen sampai pada abad yang ke-18. Agama memberi capnya kepada pengajaran-pengajaran di sekolah-sekolah, pengetahuan tentang Allah, dan berbicara tentang takut kepada Allah merupakan titik permulaan dan titik terakhir bagi seluruh rencana pelajaran. Sebabnya ialah seluruh masyarakat masih dikuasai oleh gereja dan negara, dan gereja terikat erat dalam segala usaha guna untuk rakyat umum. Nah, adik-adik, katekisasi gereja sekali lagi bukan hanya dilaksanakan di ruang lingkup pelayanan gereja, tetapi juga dibahas di setiap sekolah-sekolah. Makanya dikatakan bahwa katekisasi gereja erat kaitannya dengan Paks Sekolah. Mengapa dikatakan bahwa katekisasi gereja itu erat kaitannya dengan Paks Sekolah? Sebab pengajaran atau pembinaan kerohanian bukan saja diterima di lingkungan pelayanan gereja, tetapi juga
di dalam lingkungan kesatuan pendidikan atau di sekolah-sekolah. Demikian pula perkembangan PAK atau pendidikan agama Kristen di dunia, khususnya di Indonesia, bahwa pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk pendidikan agama itu harus diterapkan, dilakukan atau dijalankan di setiap sekolah. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam katekisasi gereja erat kaitannya dengan PAK sekolah. Yaitu yang pertama, dengan jalan katekisasi PAK gereja ini yang diselenggarakan di sekolah masing-masing, gereja dapat menyampaikan Injil kepada banyak anak-anak dan kepada pemuda yang sukar dikumpulkan dalam PAK gereja, seperti dalam sekolah minggu atau katekisasi. Sekolah-sekolah umum ini merupakan lapangan penginjilan yang penting. Maksudnya mungkin untuk pelayanan katekisasi di ruang lingkup gereja itu hanya terbatas diadakan atau dilaksanakan pada setiap minggu atau pada hari Minggu, khususnya untuk anak-anak sekolah minggu atau ibadah pemuda dan remaja. Tetapi katekisasi yang diselenggarakan di satuan pendidikan di sekolah-sekolah itu sesuai dengan jadwal pelajaran PAK atau pendidikan agama Kristen. Mungkin bisa 1 minggu 3 kali dilaksanakan sesuai dengan jadwal mata pelajaran. Yang berikut, manfaat katekisasi gereja dilaksanakan atau erat kaitannya dengan PAK sekolah. Anak-anak yang menerima PAK di sekolah akan merasa bahwa pendidikan umum dan agama itu bukan dua hal yang tak ada hubungannya, melainkan sebaiknya harus berjalan bersama-sama. PAK itu ada tempatnya di dalam lingkungan pendidikan umum. Tuhan Allah dan gereja Kristen erat kaitannya atau ada sangkut pautnya dengan kehidupan dan ilmu pengetahuan manusia lainnya. Dalam arti bahwa katekisasi yang dilaksanakan atau kaitannya dengan PAK sekolah itu sangat bermanfaat, karena akan membuka wawasan anak didik untuk mengerti tentang pengajaran-pengajaran yang bersumber pada Alkitab. Yang berikut, kegunaan katekisasi gereja kaitannya dengan PAK sekolah. Jika gereja tidak membiayakan para pekerja sekolah minggu ataupun sekolah Kristen secara besar-besaran, maka PAK atau pendidikan agama yang dilaksanakan di sekolah-sekolah negeri ataupun di swasta dapat menolong gereja yang lemah secara kemampuan atau secara keuangan. Nah, yang berikut faedahnya bahwa dengan masuknya pengajaran-pengajaran PAK atau pendidikan agama Kristen dalam rencana pelajaran umum, maka agama dengan sendirinya mulai merupakan suatu bagian mutlak dari kebudayaan segenap rakyat. Sekolah-sekolah ini bermaksud mendidik anak-anak supaya menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Sebab sekarang pengajaran itu membantu negara dalam tugas ini. Karena justru pengaruh agama Kristenlah yang paling besar sumbangsinya untuk mencapai maksud itu. Perkembangan dalam pendidikan agama Kristen di sekolah-sekolah antara lain memberikan pengajaran atau pelajaran agama dijadikan bagian yang resmi dari seluruh rencana pelajaran di sekolah-sekolah. Selanjutnya, bahwa di dalam pelaksanaan katekisasi erat kaitannya dengan PAK sekolah, ini memberikan satu pemahaman kepada guru-guru PAK atau guru-guru PAK, guru-guru pendidikan agama Kristen, supaya lebih bertanggung jawab lagi menjalankan tugas, bahwa ini merupakan satu tugas dan tanggung jawab yang diberikan Allah. Pengabdian sebagai guru
atau sebagai guru agama itu tetap akan diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, ada bagian-bagian rencana-rencana dalam pembelajaran atau rencana-rencana pelajaran. Bagi guru PAK sudah pasti yang akan disediakan adalah materi-materi atau bahan-bahan yang perlu diajarkan, dan bagaimanakah atau cara-cara atau teknis memberikan pembelajaran kepada anak didik yang berada di sekolah masing-masing. Ada cara-cara atau metode-metode yang harus dipakai di dalam pendidikan agama Kristen atau di dalam kesatuan pengajaran, pembelajaran di sekolah masing-masing. Pendidikan agama Kristen juga mengharap untuk pembinaan ada persekutuan pribadi murid dengan Tuhan, dalam arti bahwa tanggung jawab guru PAK di dalam memberikan pembinaan tentang pengajaran atau pendidikan agama Kristen, tujuannya supaya anak didik itu mengerti, memahami siapa penciptanya. Dia bisa mengenal lewat kebenaran firman Tuhan. Iman mereka dapat bertumbuh dan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Selain bahan-bahan ajar yang dipergunakan oleh para guru-guru PAK atau guru-guru pendidikan agama Kristen, ada juga metode-metode yang dipergunakan. Metode-metode yang dipergunakan di dalam pengajaran agama Kristen harus disesuaikan dengan golongan umur dan kecerdasan umum para murid. Maksud pengajaran agama harus selalu dihubungkan dengan pengajaran umum yang diberikan di sekolah-sekolah, agar dengan demikian murid-murid mengerti bahwa agama tidak terbatas pada lapangan sendiri, melainkan sebenarnya meliputi seluruh kehidupan manusia. Anak menjadi takut kepada Tuhan, itu adalah tujuan utama, mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, dan menjadi dasar dan permulaan segala ilmu pengetahuan pada manusia. Nah, pendidikan agama Kristen yang diselenggarakan di sekolah-sekolah harus bersifat kegerejaan. Maksudnya setiap tenaga pendidik, tenaga pengajar memiliki beban, memiliki beban untuk mendidik anak-anak didik berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Ada beberapa bagian yang harus dipahami oleh guru PAK untuk memahami bahwa katekisasi gereja itu erat kaitannya dengan PAK sekolah atau pendidikan agama Kristen di sekolah. Sekali lagi dikatakan, dijelaskan atau ditekankan bahwa guru-guru PAK itu harus memiliki dasar. Guru PAK harus siap diri, mental, dan punya pendidikan yang maksimal tentang pendidikan agama Kristen. Sehingga dalam kesatuan pembelajaran, materi-materi yang diberikan itu hendaknya berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan atau pada Alkitab. Dengan demikian tujuan dan sasaran utama untuk pelaksanaan katekisasi gereja yang dikatakan erat kaitannya dengan PAK sekolah untuk dapat berjalan dengan baik atau berjalan dengan maksimal seperti yang diharapkan. Jadi berbicara tentang katekisasi gereja erat kaitannya dengan PAK sekolah. Yang pertama kita memahami bahwa pendidikan agama Kristen itu tidak hanya diberikan atau didapatkan oleh anak didik dalam pelayanan gereja,
tetapi bisa juga diberikan dalam pelayanan di sekolah, karena di sekolah lebih banyak waktu. Ya. Kemudian yang berikut, sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru agama harus memiliki tanggung jawab atau rasa keterbebanan dalam menjalankan tugas, membina dan mendidik anak-anak, membawa anak-anak akan pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus. Kiranya materi yang Bapak bisa berikan saat ini untuk kelas liturgi, kelas katekisasi untuk semester 2 dapat bermanfaat dan menjadi satu pegangan di dalam pelayanan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.